Al-Waqiah. Apa kata Rasulullah? Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibu faqatun abada. Barang siapa yang setiap malamnya membaca surat Waqiah, maka tidak akan menemui kesengsaraan ekonomi selama-lamanya. Insya Allah begitu. Kalau nggak salah hadisnya begitu. Jadi surat Waqiah ini suratul kanzi, surat untuk membongkar bulog, tapi bukan bulognya pemerintah lah ya. Bulognya Allah Ta'ala, untuk membobol bulog ya. Artinya siapa yang ingin kaya mendapat rezeki tambahan dari Allah ya, maka dilalah orang itu ditolong oleh Allah bisa membaca surat Waqiah setiap hari ya. Dilalah lah ya. Apa kata-kata dilalah? Dilalah itu bumbunya kata-kata nggak bisa dicari asalnya dari mana, tapi semakin dikeluarkan atau ketika diucapkan kata-kata dilalah, perkataannya semakin luwes, semakin enak. Pokoknya dilalah, apa dilalah? Endi ya gak roh, lalah apa ya gak roh ya. Pokoknya dilalah wes. Dilalah Gusti Allah ngekei wong iku gelem maca surat Waqiah. Setelah baca surat Waqiah, orang itu ditambah rezekinya. Lo katanya rezeki itu sudah ditulis ketika manusia umur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Iya sudah ditulis, benar ditulis. Tapi kan Allah yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah juga bisa, bahkan boleh-boleh aja bagi Allah, jaiz bagi Allah atau wenang bagi Allah untuk melebur atau menggosok tulisan yang sudah ditulis, diganti dengan tulisan baru. Kalau di sana ditulis rezekinya sedikit, kemudian dia mau baca surat Waqiah, maka tulisan yang menulis yang bunyinya Utsman rezekinya sedikit, sekarang tak ganti Utsman rezekinya banyak karena rajin baca surat Waqiah. Itu hak Allah, boleh-boleh aja ya. Jadi bukan surat Waqiahnya yang menambah rezekinya, tapi Allah yang menambah rezeki dengan memberi pertolongan orang itu bisa baca surat Waqiah dengan tartil, dengan baik, dan tulisan yang rezekinya sedikit dirubah oleh Allah menjadi rezeki yang banyak. Yang penting semangat. Sampean mau baca sendiri boleh, mau ikut jamaah Waqiahan boleh ya. Tapi biasanya yang ikut Waqiahan itu terdorong oleh jatuhnya pekerjaan dulu, bangkrut baru melok krungu nanti anak jamaah Waqiah melok terusan ya. Ya nggak usah nunggu bangkrut. Pokoknya mulai dengar ilmu seperti ini ya langsung dilaksanakan aja, baca surat Waqiah tiap malam. Banyak cerita tentang surat Waqiah. Saya pernah bertemu dengan seorang haji di Kalimantan sana. Waktu dia nyupiri saya, diantarkan pulang ke tempat saya yang satunya, mengatakan, "Yai, saya dulu itu anak yatim, nggak punya apa-apa, ikut orang dari sana pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Pokoknya saya itu hidup sengsara, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya tirakat mengamalkan surat Waqiah. Alhamdulillah sekarang saya sudah mengikuti. Setiap ada mobil keluaran baru saya bisa beli. Oh, rumahnya besar, ya, besar rumahnya. Dan saya sekarang juga sudah menjadi supplier sawit. Ya. Alhamdulillah, jadi orang-orang yang menanam sawit itu ngambilnya ke saya. Soke sak nih, ya. Soke, kaya pokoknya. Anaknya dipondokkan di Asem Bagus. Jadi yang dulu dia nggak bisa mondok karena ikut orang, alhamdulillah sekarang anak-anaknya sudah di pondok dan sudah naik haji. Barokahnya baca surat Waqiah. Karena yang dibaca itu milik Allah, maka Allah pun yang punya surat itu punya perhatian terhadap orang yang membacanya. Jangan salah paham, surat Waqiah yang memberi kaya, ya bukan, Allah yang memberi kaya. Sababiannya membaca surat Waqiah. Dan jangan mencemooh orang-orang yang mengamalkan surat Waqiah. Kepengin soge, ya, ingin kaya kok nggak mau bekerja, kok surat Waqiah
Ya masih tirakat, masih proses ya. Nanti setelah baca surat Waqiah menemukan pekerjaan yang jadi apa? Jalan tolnya rezeki yang masuk ke dia. Ya. Akhirnya enak. Jadi kalau kembali kepada hadis lam tusibhu faqatun abada tadi itu, pokoknya orang yang mengamalkan surat Waqiah setiap malam apa? Kendile gak bakal guling ya, iso adang terus ya. Bisa nanak nasi terus, enggak sampai terguling ya. Alat yang untuk menanak nasi tersebut ya.